Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Risma Damsari di mata kuliah akuntansi perpajakan, di mana pada malam hari ini kita akan membahas presentasi kelompok 12 dan kelompok 13 ya. Jadi untuk 2 kali pertemuan. Nah, nanti absensinya semuanya ada 3 di pertemuan 11, 12, 13 ya. Untuk silahkan ke kelompok 12, saya persilahkan. Silahkan Mbak. Kelompok 12 silahkan. Tentang pengertian akuntansi biaya materai. Pengertian akuntansi biaya materai, yaitu suatu pungutan atau pembayaran pajak melalui benda materai yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen yang diharuskan oleh undang-undang. Next. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Yang ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ.5/2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea materai. Next. Sebelum kita membahas panjang lebar mengenai bea materai, lebih baik kita mengenal istilah-istilah berikut. 1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Yang ketiga, tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Yang keempat, pematerai kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Yang kelima, pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Next. Jenis-jenis bea materai. Yang pertama, materai tempel. Ciri-ciri umum materai tempel ialah terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa materai tempel, serta angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri umum, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak. Yang kedua, materai elektronik. Materai elektronik merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Kode unik ini kemudian akan disalurkan melalui sistem channeling menuju suatu e-wallet sesuai dengan biaya yang sudah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Sistem dari materai elektronik ini bisa dikatakan seperti pulsa. Jika suatu pihak membayar e-wallet, maka nantinya pihak yang membayar tersebut akan mendapatkan materai. 3. Materai dalam bentuk lain. Materai ini merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Perkenalkan, nama saya Firda Nurfatika. Saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Objek bea materai dikenakan bea materai tarif 10.000. Di antaranya surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Kedua, akte-akte notaris termasuk salinan akte-akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT termasuk perangkap-perangkapnya. Ketiga, surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. Dan terakhir, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. 2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain diri maksud semula. Next. Masih seputar objek bea materai dikenakan tarif 10.000. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, berisi pengakuan bahwa hutang uang yang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Next. Dokumen yang tidak terutang bea materai. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu menyebutkan penerimaan uang. 2. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. 3. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 4. Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruh atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan yang mempunyai harga nominal sampai dengan 250 juta rupiah. Yang B, surat berharga seperti wesel, promes, dan askep yang mempunyai harga nominal sampai dengan 250 juta rupiah. Next. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, 2. Kononsemen, 3. Surat angkutan penumpang dan barang, 4. Keterangan pemindahan yang ditulis di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3. 5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. 6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas bangunan pengirim. 7. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 6. B. Segala bentuk ijazah. C. Tanda terima gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
D. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. E. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. F. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. G. Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. H. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian. I. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kok kamera aku muncul? Kita baca dulu. Kena isa. Aku ini macam kamera belakang. Kamera depan. Tapi kok ini enggak ano. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jelita Az-Zahra. Pihak ketutupan. Pihak yang terutang dan pihak pemungut bea materai. Pihak terutang A. Dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. B. Dokumen yang dibuat dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Pengecualian bagi dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D. Bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Pihak pemungut. Pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Adapun kewajiban pemungut bea materai yaitu memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. B. Menyetor bea materai ke kas negara. Dan C. Melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP. Cara pelunasan bea materai. Untuk pembayaran atau melunasi bea materai dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, materai tempel. A. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. B. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. C. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagai tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. D. Jika digunakan lebih dari materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. 2. Kertas materai. A. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk sebagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. B. Membubuhkan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu di atas kertas materai. C. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi apabila ketentuan di atas tidak dipenuhi. Dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Syarat pelunasan bea materai dengan menggunakan mesin teraan materai. 1. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin
penyelenggaraan materai harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada kantor pelayanan pajak setempat. 2. Mencantumkan jenis atau merek dan tahun pembuatan mesin teraan materai yang akan digunakan. 3. Melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi biaya materai setiap hari. 4. Harus melakukan penyetoran biaya materai di muka minimal sebesar 15 juta dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi. Saksi tidak atau kurang melunasi biaya materai. Dokumen yang terutang atau dikenakan biaya materai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar biaya materainya harus melunasi biaya materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sinta Heriana dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan Tekon Kendal. Cara pelunasan biaya materai dengan menggunakan pematerian kemudian. Pematerian kemudian dilakukan yang pertama, dokumen yang semula tidak merupakan biaya materai, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dokumen yang juga di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Pemateraian kemudian wajib dilakukan terhadap dokumen-dokumen seperti di atas dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak yang disahkan oleh pejabat pos. Next. Dasarnya biaya materai yang harus dilunasi dengan cara pematerian kemudian. Yang pertama, atas dokumen yang semula tidak terutang biaya materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan adalah sebesar biaya materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian dilakukan. Yang kedua, atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar biaya materai yang terutang. Yang ketiga, atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar biaya materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian dilakukan. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Toko XYZ menjual komputer kepada Tuan A sebesar 15 juta, diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi. Kemudian menjual kepada Tuan B sebesar 2.500.000, diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Dan menjual laptop kepada Tuan C sebesar 6 juta, diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Tentukanlah berapa biaya materai terutang atas transaksi tersebut apabila toko XYZ merupakan pemungut biaya materai. Selanjutnya, berdasarkan ilustrasi di atas, toko XYZ merupakan pemungut biaya materai. Adapun berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Biaya Materai, kewajiban dari pemungut biaya materai adalah pemungut biaya materai atau transaksi dengan nilai di atas 5 juta. Nilai dari biaya materai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 adalah sebesar 10.000, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terutang biaya materai adalah sebagai berikut. Transaksi toko XYZ dengan Tuan A sebesar 15 juta, transaksi toko XYZ dengan Tuan C sebesar 6 juta. Adapun pihak yang memungut adalah toko XYZ, yaitu memungut biaya materai pada 8 transaksi atau dalam hal ini pembeli yaitu Tuan A dan Tuan C sebesar masing-masing 10.000. Lanjut ini siapa?
Demikian presentasi dari kelompok 12. Oke. Oke, yuk, itu ada beberapa pertanyaan yang ada di Zoom, bisa dibantu menjawab. Atau ini kelompok berapa? 13 sudah ada yang hadir, sembari kelompok 12 nunggu. Gimana kelompok 12? Mau nyari jawabannya dulu, dilanjut ke kelompok 12 dulu. Dilanjut ke Ya, Bu. kelompok 13. Gimana? Ingin mencari jawaban dulu, Bu, disambung. Oke. Oke ya, berarti ditutup dulu, nanti habis itu nanti silahkan langsung ke sesi tanya jawab. Ditutup dulu ya Mbak presentasinya. Oh, iya, Bu. Demikian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurang kata. Baik, terima kasih Mbak Herlina. Untuk selanjutnya kelompok 13 sudah ada. Sudah ada Ibu, tapi belum lengkap. Soalnya masih ada yang perjalanan pulang kerja juga. Oh, mau ditunggu dulu atau langsung Mbak? Yang jelas mereka ngerjain PPT-nya kan? Iya Bu, tapi ini yang nggak bisa hadir 2 orang, yang satu masih perjalanan pulang kerja. Oh, ini punyanya Mbak Ade ya. Oke, nggak apa-apa lah. Gimana mau langsung aja ada dulu dipresentasikan, nanti saat saya ngasih pertanyaan bisa bareng-bareng gitu aja Mbak Ade. Iya Ibu, boleh nggak apa-apa. Boleh ya. Oke, sembari nanti habis kelompok 12 jawab pertanyaan, jeda dulu kan teman-teman di kelompok 12 bisa, di kelompok 13 bisa cari jawabannya dari pertanyaan-pertanyaannya. Itu Mbak Ade silahkan dipresentasikan. Yang ada dulu deh Mbak, nanti keselak kemalaman. Ini yang absensinya pertemuan 11 sudah bisa ya. Jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Ada yang nggak dapat kelompok nggak ini? Nggak dapat kelompok buat presentasi. Soalnya nanti kalau nggak dapat kelompok buat presentasi, nanti saya cek nilai presentasi kalian nanti 0 ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa kalau misalnya nih Mbak Ade biasanya selalu sama Mbak Christine, tapi terus ternyata Mbak Christine-nya udah dapet kelompok nih lah. Mbak Ade misal, saya belum dapat kelompok, ya udah bilang aja nggak apa-apa. Jadi biar sama-sama enak. Nanti kan masih ada beberapa pertemuan ya. 14 ya, 14 15 nanti bisa digabungkan atau gimana. Pasti nanti saya ada kebijakan. Kalau kalian diem-diem aja ya ini susah juga ya. Terus nanti pada saat akhir udah penilaian dan lain-lain, loh Bu kok nilai saya cuma segini lah, saya juga bingung karena nggak ada nggak ada keaktifan. Jadi yang saya nilai itu yang nggak cuman ini aja ya, nilai kalian di UAS, UTS, tugas, enggak.
keaktifan teman-teman, terus kelola tim teman-teman juga. Jadi seperti itu. Mbak Ade kalau sudah bisa dimulai dulu presentasinya. Sebentar ya Bu, ini lagi nyari dokumennya belum bisa. Baik, Bu, sebentar. Nggak apa-apa. Jangan lupa ya pertemuan 12 sudah bisa masuk. Gimana Mbak? Ada kendala apa? Mbak Ade? Keren ya. Gimana Sebentar, Mbak? Bu, ini masih nyoba buat share screen. Bentar dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa Mbak, ini tinggal coba di itu aja. Udah Mbak, udah kelihatan PPT-nya. Ini buat semua. Dari Mbak Ade, Mbak Putri, Mbak Firlia, Mbak Farah, Mbak Siti, Mas Ahmad, Mas Satrio. Buat semua. Ya, Ibu, saling diskusi. Oke. Tapi ini ada yang nggak bisa presentasi soalnya tuntutan kerja. Siapa? Yang siapa Mbak? Eh, Satrio sama Farah lagi ada acara, Ibu. Kakaknya menikah. Jadi nggak Oh bisa iya. Oke. ikut Tapi presentasi. ikut kontribusi ya. Ibu ikut semua. Yuk dilanjut Mbak. Baik, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Anggota kelompoknya ada saya, Devitria, yang kedua Putri Widya Astuti, yang ketiga Firlia Ananda Pratiwi, yang keempat Farah Enggarani, yang kelima Siti Robina, yang keenam Ahmad Miftahudin, yang ketujuh Satrio Sakti Wibowo. Pembahasan di sini ada 7. Yang pertama definisi rekonsiliasi fiskal, yang kedua tujuan rekonsiliasi fiskal, yang ketiga kapan pembuatan rekonsiliasi fiskal, yang keempat jenis rekonsiliasi fiskal, yang kelima tahap pembuatan
rekonsiliasi fiskal, yang keenam koreksi fiskal positif dan negatif, yang ketujuh contoh rekonsiliasi fiskal. Definisi dalam artian akuntansinya, rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Sedangkan dalam perpajakan, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ade, yakni tujuan dari rekonsiliasi fiskal. Yang pertama ada digunakan untuk memeriksa draft laporan keuangan. Jadi tujuan pertama dari rekonsiliasi fiskal adalah agar perusahaan dapat memeriksa kembali draft laporan keuangannya sebelum nanti diserahkan ke Dirjen Pajak. Perusahaan dapat meneliti draft laporan keuangan tersebut berdasarkan pada data yang sudah ada dan dengan memperhatikan segala bentuk transaksi, lalu melakukan penyesuaian di antara penghasilan dan pengeluaran. Yang kedua, yakni meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Jadi, jika memang ada kesalahan yang muncul, artinya ada kekeliruan saat melakukan perhitungan besar nominal pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat fungsi dari rekonsiliasi fiskal menjadi sangat penting. Jadi, lalu tujuan yang ketiga, yakni meminimalisir adanya kesalahan hitung. Rekonsiliasi fiskal juga dilakukan untuk menghindari dan menekankan kemungkinan kesalahan perhitungan pajak. Pasalnya, nominal angka yang salah bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal harus dilakukan untuk membuat laporan keuangan dan perhitungan besar pajak yang lebih tepat, serta membantu Dirjen Pajak untuk menghitung pajak yang sesuai dengan perusahaan terkait. Lalu selanjutnya, yakni waktu dibuatnya rekonsiliasi fiskal yang akan dilanjutkan oleh anggota kelompok selanjutnya. Kak Putri, teksnya hilang. Oh, sebentar ya. Kayaknya ada... Bentar. Sudah terlihat atau belum ya? Sudah, Mbak. Baik. Selanjutnya, ini. Kapan dibuatnya rekonsiliasi fiskal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kapan rekonsiliasi fiskal dibuat. Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada laporan keuangan komersial pada beberapa pos biaya serta penghasilan. Antara lain contohnya adalah 1. Wajib pajak mencatat laporan keuangan dengan metode yang berbeda dari ketentuan pajak. 2. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasil bruto. 3. Wajib pajak mengeluarkan biaya supaya pendapatan yang sudah kena PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non-final. 4. Rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final. 5. Rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, ini yang melanjutkan siapa ya? Oh, digedein dulu. Oke. Ya, selanjutnya teman-teman silahkan. Bentar ya, Bu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sembari saya ngerangkum ya pertanyaan buat kalian nih. Iya. Ya, Ibu. Yang keempat, ya, yang keempat jenis Bentar ya, Ibu. yang keempat jenis rekonsiliasi fiskal. Yang jenis rekonsiliasi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu rekonsiliasi benda tetap dan rekonsiliasi benda waktu. Yang pertama, rekonsiliasi benda tetap. Rekonsiliasi benda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Yang kedua, rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya sebelumnya, tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal adalah: 1. Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. 2. Mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. 3. Mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. 4. Melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Umumnya koreksi fiskal positif bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 1. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. 3. Dana cadangan. 4. Pajak penghasilan. 5. Harta yang dihibahkan. 6. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik. 7. Sanksi administrasi. 8. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial. 9.
dan lain sebagainya. Koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti: 1. Adanya selisih komersial di bawah penyusunan fiskal. 2. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha. 3. Penyusutan fiskal negatif lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh rekonsialisasi. Kasus 1. PT Raffi bergerak dalam bisnis perdagangan kain batik yang merupakan pajak badan yang berdomisili di Pekalongan. Data laporan keuangan tahun 2009 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Penjualan termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200.000, harga belum termasuk PPN 1.250.000. Persediaan 1 Januari 2009 200, pembelian 1 juta, persediaan 31 Desember 2009 720, beban operasional, gaji 55.000, tunjangan transport karyawan 45.000, beban makan kantor 6.000, beban pengobatan ditanggung perusahaan 20.000, beban training karyawan 15.000, beban seragam satpam 12.000, beban saksi administrasi pajak 10.000, beban bunga pinjaman 7.000, cadangan penghapusan piutang 5.000, beban jamuan tamu tanpa daftar honimatif 10.000, beban listrik dan telepon kantor 24.000, PBB dan PA Materai 3.000, penyusunan aset tetap 40.000, premi angsuran kebakaran pabrik 10.000, bantuan untuk panitia HUT RI 5.000, sumbangan ke panitia asuhan Rizki 8.000, pendapatan lain-lain. Sewa kendaraan box kepada VA Maju setelah PPH 9.850, keuntungan selisih kurs 5.000, penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan 5.000, jasa giro Bank Jaya sebelum PPH 2.000, penghasilan bunga deposit sebelum PPH 1.000, laba neto penjualan dari Singapura sebelum dipotong pajak penghasilan negara sumber sebesar 20%, 200.000. Keterangan tambahan jenis aset, tahun beli, harga beli ribuan. Bangunan permanen 6 Juli 2006 400.000, permanen kelompok 1 10 Desember 2007 60.000, penyusunan fiskal menggunakan metode garis lurus, persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700 juta, pembayaran PPh pasal 22 sebesar kurung 1,5% kali 200.000 juta sama dengan 3 juta. Pembayaran PPh pasal 23 sebesar 1,5% kali 10 juta ribu sama dengan 150. Pembayaran PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak 5 juta selama tahun 2009. Pertanyaannya, 1. Buatlah rekonsialisasi fiskal untuk PT Raffi sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. 2. Hitunglah PPh pasal 29 untuk tahun 2009. 3.
Hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun 2010. Kasus 1. PT Raffi Rekonsiliasi Fiskal tahun 2009 dalam ribuan rupiah. Keterangan, menurut akuntansi, koreksi fiskal positif dan negatif menurut fiskal. Penjualan, menurut akuntansi 1.250.000, menurut fiskal 1.250.000. HPP, persediaan awal, menurut akuntansi 200, menurut fiskal 200. Pembelian, menurut akuntansi 1 juta, menurut fiskal 1 juta. Persediaan akhir, menurut akuntansi 720, koreksi fiskal negatif 20, menurut fiskal 700. 450, menurut fiskal 500. Penghasilan bruto usaha sama dengan 770, menurut fiskal 750. Beban operasional, gaji 55.000, menurut fiskal 55, tunjangan transport karyawan 45.000, menurut fiskal 45.000, beban makan kantor akuntansi 6.000, fiskal 6.000. Beban pengobatan ditanggung perusahaan. Koreksi menurut akuntansi 20.000, koreksi fiskal positif 20.000, menurut fiskal kosong. Beban training karyawan 15.000, menurut fiskal 12.000. Beban saksi administrasi 10.000, koreksi fiskal positif 10.000. Beban bunga pinjaman 7.000, menurut fiskal 7.000. Cadangan penghapusan piutang menurut akuntansi 5.000, koreksi fiskal positif 5.000, menurut fiskal 0. Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif 10.000, koreksi fiskal positif 10.000, menurut fiskal 0. Beban listrik dan telepon kantor akuntansi 24.000, fiskal 24. PBB dan bea cukai 3.000, fiskal 3.000. Penyusutan aset tetap 40.000, koreksi fiskal positif 5.000, fiskal 35.000. Premi asuransi kebakaran pabrik akuntansi 10.000, fiskal 10.000. Bantuan untuk panitia HUT RI 5.000, koreksi fiskal positif 5.000, fiskal 0. Sumbangan ke panti asuhan Rizki 8.000, koreksi fiskal 8.000, fiskal 0. Total beban operasional akuntansi 275.000, fiskal 212.000. Penghasilan neto usaha 495.000, menurut fiskal 538.000. Penghasilan dari luar usaha. Sewa kendaraan box VA maju 9.850, menurut koreksi fiskal positif 150, fiskal 10.000. Keuntungan selisih kurs 5.000, fiskal 5.000. Penerimaan kembali PBB akuntansi 5.000, fiskal 5.000. Jasa Giro Bank Jaya akuntan 2.000, koreksi fiskal negatif 2.000, fiskal 0. Penghasilan bunga deposito 1.000, koreksi fiskal negatif 1.000, fiskal 0. Total penghasilan dari luar usaha menurut akuntansi 22.850, fiskal 20.000. Beban dari luar usaha, laba bersih usaha dalam negeri menurut akuntan 517
850 menurut Fiksal 558.000. Penghasilan dari Singapura 200, Fiksal 200. Penghasilan kena pajak menurut akuntansi 717.850 menurut Fiksal 758.000. PPh pasal 29. PPh terhutang 50% kali 28% kali 758 juta ribu. 106.120 kredit pajak PPh PS 22 3 juta, PPh PS 23 150, PPh PS 24 kredit pajak maksimal Singapura kurung 200 juta bagi 758 juta kali 106.120.000 sama dengan 28 juta. 20% kali 200 juta sama dengan 40 juta. PPh PS 24 28 juta. PPh PS 25 60 juta. 91 150 PPh kurang bayar 14.970. PPh pasal 25 tahun 2010. PPh terutang 106.120. PPh PS 22 3 juta. PPh PS 23 150. PPh PS 24 28 juta. PPh PS 25 selama 1 tahun 74.970. PPh PS 25 per bulan sama dengan 6.247.500. Sekian dari kelompok kami, kelompok 13. Apabila ada pengurangan kesalahan kata atau kenapa, kami dari kelompok 13 memohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Baik, terima kasih Mbak Siti atas pertanyaan presentasinya dari kelompok 13. Itu sudah saya sematkan di chat ya, Mbak Siti, terkait dengan pertanyaan yang harus nanti dijawab kelompok 13. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 12 dan 13 atas waktunya. Mungkin bisa kelompok 12 tadi yang meminta waktu untuk mencari jawaban pertanyaan, bisa di stop share screen dulu Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oke, pertanyaannya kelompok 13 sudah ada ya, di kolom chat ya. Untuk kelompok 12, atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan mungkin? Atau teman-teman ada yang mau bertanya, baik untuk kelompok 13 atau kelompok 12? Saya mau izin bertanya, Bu. Ini ya, Pia ya. Saya mau izin bertanya untuk materi kelompok 12. Oke, kelompok 12 ya, dicatat. Nanti kalau misal pertanyaannya Ataya dicatat dulu, dikirim ke grup ya, biasanya nanti lupa ya. Oke, Bu. Ini berarti kirim grup aja ya, Bu? Apa dibacakan sekalian? Oh, oke. Bagaimana cara mencatat biaya materai dalam jurnal akuntansi, baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan? Oke, caranya nyatet biaya materai dari sisi akuntansi dari sisi pendapatan maupun pengeluaran ya. Iya, betul, Bu. Oke. Ini pertanyaan untuk kelompok 12, pertanyaan dasar. Oh, ini ada lagi nih Mbak Naswa. Mbak Naswa juga menanyakan pertanyaan dasar hukum biaya materai untuk kelompok 12. Ini Mbak Naswa, nanti silahkan ini ya, chat di grup ya. Jadi saya udah tahu nih recordnya siapa yang aktif. Nama, NIM, jangan lupa, terus pertanyaannya apa, untuk kelompok berapa.
Mbak Najwa minta tolong di komen ya. Nanti pertanyaannya jangan lupa ditulis di WhatsApp grup. Untuk kelompok 12. Oke, kelompok 12 mana? Masih ada lagi? Kalau misal nggak ada, silahkan kelompok 12. Bagaimana cara mencatat biaya materai dalam jurnal? Kirim di grup ya. Ya, ini ya, nama NIM-nya. Nama NIM terus pertanyaannya. Jadi nanti Bu Risma tahu recordnya yang aktif siapa. Oke. Untuk kelompok 12 mungkin bisa menjawab dulu pertanyaan dari saya tadi. Ini siapa yang mewakili? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Risma. Soal yang pertama, dasar hukum biaya materai, jelaskan. Itu juga mewakili jawaban dari pertanyaan Mbak Naswa. Dasar hukum biaya materai, yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai. A. Bahwa pembangunan nasional menuntut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri. Hal mana merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. B. Bahwa biaya materai yang selama ini dipungut berdasarkan aturan biaya materai 1921 tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia. C. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan kembali tentang biaya materai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. D. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu dikeluarkan undang-undang baru mengenai biaya materai yang menggantikan aturan biaya materai 1921. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai. A. Bahwa dalam rangka pembangunan nasional, maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan. B. Besarnya tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya masuk materai yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. C. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di atas dipandang perlu untuk mengatur kembali mengenai besarnya tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai. Ketiga, surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PC.5/2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan biaya materai. A. Perjanjian pembukaan rekening giro. B. Rekening koran bulanan khusus giro. C. Surat kuasa. D. Sertifikat deposito. E. Deposito berjangka. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Fungsi biaya materai. Fungsi biaya materai yaitu alat untuk membayar pajak atas dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Sehingga suatu dokumen perlu menggunakan materai jika dijadikan alat bukti di pengadilan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa suatu dokumen seperti surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan biaya materai tidak membuat pernyataan atau perjanjian menjadi tidak sah. Nomor 3, perlukah invoice menggunakan materai? Jawabannya, sebagai informasi bahwa ketentuan menggunakan materai pada invoice telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
pada pasal 3. Berdasarkan undang-undang tersebut, faktur atau invoice termasuk dokumen yang penting yang perlu diberi materai jika tertera jumlah transaksinya minimal 5 juta seperti pada dasar hukum undang-undang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana sistem penagihan bea materai? Sistem penagihan bea materai ada dua, yaitu dengan menggunakan satu materai. A. Materai tempel memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum paling sedikit memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. B. Materai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. C. Materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai materai dalam bentuk lain diatur dalam peraturan materai. 2. Surat setoran pajak. Pembayaran bea materai juga dapat dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dalam hal mekanisme pembayaran bea materai dengan menggunakan materai dianggap tidak efisien atau bahkan tidak dimungkinkan. Misalnya untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar, yang pembayarannya melalui pemateraian kemudian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Pemberian alternatif dalam pembayaran bea materai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bea materai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5. Apakah ada denda apabila tidak membayar bea materai? Jawabannya, dokumen yang terutang atau dikenakan bea materai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar, bea materainya harus melunasi bea materai yang terutang. Berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin, Mbak? Tadi pertanyaan dari Mbak Ataya mau dijawab sekalian. Kelompok 12. Kelompok 12. Ini kok nggak ada suaranya ya? Nih, kan ada suaranya. Kelompok 12. Mbak, saya tes ini Mbak Meisya, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Oke. Ini memang kelompok 12 memang hilang atau gimana ya? Ada kendala, Mbak? Untuk pertanyaannya dari Mbak Ataya masih dicari, Bu. Oke, udah. Nanti pertanyaannya dari Mbak Ataya dijawab di apa namanya ruang WhatsApp grup, tidak apa-apa. Ya, tinggal cuma Mbak Ataya aja ya, kelompok 12 ya berarti ya? Iya, Bu. Oke, diakhiri dulu berarti kelompok 12. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Malam, oke. Ini ada lagi nih di chat nih.
Mbak Kori tanya nanti, Kori nanti di chat di WhatsApp grup ya. Yuk, lanjut pertanyaan kelompok, jawab pertanyaan kelompok 13. Minta tolong ini di stop share screen dulu ya, Mbak, yang kelompok 12. Oke, yuk kelompok. Makasih ya kelompok 12 ya, presentasinya sudah cukup bagus. Iya, Bu, sama-sama. Makasih, makasih. Terus kelompok 13, ayo. Bentar ya Bu, tinggal bikin jawabannya doang, tinggal nyalin, tinggal ngerangkum doang. Oh ya, berapa lama Bentar, Ibu. berarti? Bentar. 5 menit, nggak sampai, Ting. Iya. Kelompok 12 kalau udah tahu jawabannya dari Mbak Ataya nggak apa-apa. Ini kelompok 13 lagi nyari jawaban soalnya. Saya kasih waktu sampai 20 lebih 13 menit ya Mbak. 3 menit Iya, lagi Bu. ya. Iya. Ya, makasih ya Mbak. Iya, Bu. Mungkin teman-teman ada yang mau ada yang mau ditanyakan terkait dengan rekonsiliasi fiskal dan bea materai. Dan hari ini tuh saya sudah membahas yang namanya BPHTP. Mungkin ada yang mau tanya nih yang sudah cek video BPHTP itu sebenarnya apa, bagaimananya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti saya yang tanya ya ini ya berarti ya. Mbak Putri Widyastuti ada nggak ini? Ada, Bu. Mbak Ade? Ada, Ibu. Ahmad Miftah? Mas Ahmad Miftah? Iya, Bu. Oh, ada. Ataya? Hadir, Bu. Ini Durotun Nafiah? Mbak Aini? Mbak Elsa? Ada, Bu. Mbak Evi? Hadir, Bu, Elsa. Oh iya, Mbak Evi? Ini hadir, Bu. Oh, ada. Oh, ini ada. Oke, tadi saya panggil nggak ada. Mbak Evi mana ya? Mbak Vina? Mbak Vina Rizky? Hadir, Bu. Mbak Firda? Hadir, Bu. Mbak Firlia? Hadir, Bu. Terus apa lagi nih? Mbak Krisnanda? Hadir, Bu. Mbak Nesya? Hadir, Bu. Nah, terus nanggung nih, bentar ya, dikit lagi. Terus Mbak Naswa? Hadir. Mbak Kori ada ya tadi ya, tanya soalnya. Terus Mbak Rahma? Hadir, Bu. Mbak Sinta? Mbak Siti Robina? Tadi ada nih presentasi. Hadir, Bu. Ya, Mbak Susan? Hadir, Bu. Bastian? Terakhir? Ya, ada, Bu. Oke, makasih ya. Cowoknya cuma berapa? 2 tok. Kayaknya di absen cowoknya banyak deh. Yang aktif cuman ini 2 tok. Ibu. Ya, oke. Silahkan. Christine hadir, Ibu. Oke, oh kelompatan ya. Oke, makasih ya. Yuk kelompok 13 tuh tadi ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya ini dari Mbak Susan. Mbak Susan nanti di chat di ini ya. WhatsApp ya, grup WhatsApp ya. Jadi saya bisa record ini ya. Yuk, silahkan dijawab pertanyaannya. Mana tadi? Lalu hilang. Sebentar, Bu, saya stop sebentar ya.
Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok kami. Pertanyaan pertama yaitu apa faktor penghambat? Masuk nggak? Tes masuk nggak ya suaranya? Masuk kok ada suaranya. Oke. Masuk Mbak Putri. Baik, apa faktor yang menghambat dalam rekonsiliasi fiskal? Jawabannya yaitu faktor yang menghambat dalam melakukan rekonsiliasi koreksi fiskal adalah lambatnya penagihan piutang sehingga terjadinya laba yang menyusut. Sering terjadi adanya beda pada waktu dalam pemasukan penghasilan dalam catatan berbasis kas di periode catatan keuangan yang sudah lampau, seperti catatan keuangan yang sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Oh, ini. Oke, akan menjawab pertanyaan nomor 2. Transaksi apa saja yang mengakibatkan koreksi fiskal negatif? Transaksi yang menyebabkan koreksi fiskal negatif, yang pertama penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Contohnya, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan dari hadiah atau undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan usaha, jasa konstruksi, usaha real estate, dan penyewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan dari wajib pajak tertentu yang termasuk dalam kriteria PP nomor 46. Yang keenam, tahun Ini maaf ini tadi ke ini jadi satu. Maaf ya, maaf. ya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa pengaruhnya rekonsiliasi fiskal terhadap laba kena pajak? Beberapa pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap laba kena pajak antara lain penyesuaian atas perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan perpajakan dapat menghasilkan perbedaan laba kena pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah dari laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, penyesuaian atas pengakuan atau penghapusan pengeluaran atau pendapatan tertentu yang diatur secara berbeda dalam akuntansi dan perpajakan dapat mempengaruhi besarnya laba kena pajak. Yang ketiga, penyesuaian atas aset atau kewajiban tertentu yang dihitung berbeda dalam akuntansi dan perpajakan juga dapat mempengaruhi laba kena pajak. Baik, selanjutnya yakni apakah rugi selisih kurs bisa dibebankan secara fiskal? Jawabannya, rugi selisih kurs biasanya dapat diakui sebagai beban fiskal dalam laporan pajak perusahaan, tergantung pada regulasi perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, rugi selisih kurs dapat dikurangkan dari laba kena pajak yang dilaporkan, sehingga mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun, aturan mengenai perlakuan rugi selisih kurs dalam perpajakan dapat bervariasi antar negara dan beberapa negara mungkin memiliki batasan atau persyaratan khusus terkait pengakuan rugi selisih kurs dalam perhitungan pajak. Nomor 5.
Selanjutnya nomor 5, apakah ada hubungan atau pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan? Rekonsiliasi fiskal mengacu pada proses penyelarasan atau pencocokan antara informasi keuangan yang dilaporkan untuk tujuan pajak dengan informasi keuangan yang dilaporkan untuk tujuan laporan keuangan. Hal ini penting karena ada perbedaan dalam standar akuntansi yang digunakan untuk tujuan fiskal, pajak, dan tujuan laporan keuangan, seperti standar akuntansi internasional atau lokal. Pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan dapat sangat signifikan. Beberapa efeknya termasuk 1. Pengaruh pajak tangguhan. Rekonsiliasi fiskal dapat mempengaruhi jumlah pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ini bisa berdampak pada posisi keuangan dan kinerja perusahaan. 2. Pengungkapan. Standar akuntansi biasanya mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan perbedaan signifikan antara jumlah fiskal dan jumlah akuntansi dalam catatan keuangan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dampak dari perbedaan tersebut. 3. Ada evaluasi kinerja. Rekonsiliasi fiskal dapat mempengaruhi evaluasi kinerja perusahaan oleh investor, kreditur, dan analisis keuangan. Hal ini karena jumlah laba bersih yang dilaporkan setelah pajak dan aspek lain dari laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh proses rekonsiliasi ini. Jadi, meskipun tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk mematuhi persyaratan perpajakan, dampaknya terhadap laporan keuangan bisa cukup signifikan dan harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam analisis keuangan tersebut. Oke, udah berarti ini kelompok 13. Udah Bu, untuk pertanyaan Itu selanjutnya. ada pertanyaan yang di chat itu udah di grup, itu nanti Iya. kalian jawab ya. Dijawab Tunggu di ya. kalian atau Jawab sekalian, Bu. Mau dijawab sekalian? Iya, boleh Bu. Oh, yo wes. Sebentar ya Bu, saya copy dulu. Nggak usah, langsung dibacain aja. Nggak usah Oh, di-share. Iya. Kelak kemalaman Seperti lu. Iya. Untuk kegiatan penyusutan fiskal dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam pasal 11 UU PPh disebutkan bahwa terdapat 2 cara yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan, yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun. Perbedaan yang akan timbul bila menggunakan garis lurus dibandingkan dengan saldo menurun ganda. Apabila menggunakan garis lurus, maka penyusutan setiap bulannya akan sama rata. Sedangkan menggunakan saldo menurun ganda, maka biaya penyusutannya di awal periode atau tahun akan besar dan akan semakin menurun untuk periode. Untuk harta berwujud berupa bangunan, cuma bisa disusutkan dengan metode garis lurus. Kepraktisan dalam penyusutan garis lurus karena metode ini paling mudah dihitung dan dapat diterapkan pada semua aset jangka panjang. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Belum. Sementara masih itu Bu dari kelompok 13. Udah dijawab semuanya berarti? Kurang satu punyanya Kori. Nanti dijawab di WhatsApp grup ya. Baik. Jadi kelompok 12 masih ada hutang 1, kelompok 13 masih ada hutang 1 ya. Pertanyaannya. Nanti dijawab langsung di WA grup nggak apa-apa? Iya, Bu. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas kelompok 13 dan kelompok 12. Presentasinya sudah cukup bagus. Tanya jawabnya juga sudah berlangsung bagus dan teman-teman di kelompok 12 dan 13 juga sudah memahami materi-materinya. Nanti ini berarti kurang 1 kali lagi ya pertemuannya ya, materi kelompoknya ya. Setelah itu pertemuan ke-15 saya akan adakan tes ya, kalau bisa teman-teman datang semua karena nanti jadi kalau akuntansi perpajakan itu nggak cuman tes ini aja, tes
UAS aja. Jadi nanti di pertemuan 16 saya mau mengadakan tes praktek ya, praktek tertulis. Soalnya nanti akan saya bagikan ketika perkuliahan dikerjakan saat perkuliahan itu berlangsung. Gitu ya teman-teman ya. Saya cukupkan, saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 12 dan 13. Jangan lupa hari ini absennya 3 kali. Ya, untuk kelompok pertemuan 11 sudah bisa absen, pertemuan 12 dan 13 nunggu saya upload untuk videonya terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Ibu, cukup. Oke, baik, makasih ya Mbak Ade. Teman-teman, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 12 dan kelompok 13, jangan lupa ada pertanyaan yang masih belum dijawab, silakan dijawab melalui WhatsApp group. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.